Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmus sabt, ba'dal fajr, masih kita laksanakan dengan izin Allah dan taufiknya dan ilmunya untuk menuntut ilmu di kesempatan pagi ini, yang mana Allah mudahkan kepada kita semuanya dari nikmat Allah dan rahmatnya untuk bisa terus melaksanakan ibadah kepada ibadah yang lain, di mana kita melaksanakan ibadah salat baik sebelum fajar dan salat fajar, dan diteruskan dengan mudah menuntut ilmu yang merupakan suatu amalan yang besar di sisi Allah. Maka masih di dalam Fakultas Ilmil Quran, dalam pembahasan qiraah asyarah dari juz amma, dan sekarang kita masuk kepada surat yang baru, surat An-Nasr. Maka surat ini termasuk dari surat yang pendek. Dan sekarang kita akan masuk insyaallah kepada ayat yang pertama. Maka kita langsung membaca qiraah Hafs an Asim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka di dalam ayat yang pertama ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka idza jaa dari huruf-huruf yang muraqqaqah. Kecuali di sini pada kalimat nasr, maka nasr di sini nun muraqqaqah dan shad mufakhamah dan ra mufakhamah dan lam mufakhamah. Maka di sini ada shad sebagai mufakhamah hakiki ataupun mufakhamah muabbad abadan, dan ada mufakhamah yang nisbiyan seperti ra huna li ajli huwa marfu, dikarenakan dia marfu dengan dhammah. Dan begitupun lafdzul jalalah Allah Nasrullah, maka lam di sini juga mufakhamah nisbiyan, karena sebelum lafdzul jalalah Allah dhammah Nasrullah, seperti Rasulullah, Kitabullah. Adapun jika sebelumnya fathah sama, seperti Rasulullah, Kitaballah, Nasrullah. Namun jika kasrah, maka di sini lamnya muraqqaqah, seperti Bismillah, biiznillah. Maka semuanya dibaca dengan muraqqaqah dengan lafadz lah, bukan wah. Maka lafdzul jalalah Allah di sini mufakhamah. Wal fath, maka di sini semuanya muraqqaqah, sehingga kalimat yang mufakhamah Nasrullah itu juga nunnya muraqqaqah. Maka di sini ayat ini, di ayat yang pertama muraqqaqah di depan dan muraqqaqah di belakang, dan di tengah mufakhamah. Kita ulang baca.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka di akhirnya dan di awalnya dalam keadaan muraqqaqah. Kemudian di sini ada shad dan dia dalam keadaan as-sakinah nas. Maka lebih baik bagi kita untuk menjelaskan dari makharijul huruf dan juga dari sifatnya. Maka shad dari makharijul huruf makhrajul lisan, di mana so torful lisan ma'a ma fauqa atsanaya as-sufla, ujung lisan dengan apa-apa yang di atas dari atsanaya as-sufla, gigi seri kita yang bawah. So, si, su, as. Adapun shad maka dia termasuk huruf al-hams. Mana pendalilannya seperti berkata Ibnul Jazri, fahasahu sahsun shad, sahsun sakata. Maka shad kalau begitu dia hams dan jaroyan an-nafs indan nut. Maka di saat kita mensukunkan dia keluar nafas seperti saudaranya ta, titu, at, tabat, furijat, utilat, dan kaf, kakiku, ak. Maka shad pun sama. So, si, su, as, mustafa, istofaina. Dan juga selain dia bersifat hams, juga rokhawah. Adapun rokhawah jaroyan as-saut. Maka makhraj ini makhraj yang lemah. Tidak bisa menjaga nafas, bocor, so, si, su, as. Dan juga suara yang bocor. So, si, su, as. Masih berdesis. Maka kalau dia rokhawah, berarti di saat kita membacanya harus ada sesuatu yang jenjang waktu. So, si, su, as. Maka di sini nasrullah. Ada jenjang waktu. Meskipun tidak ada mad, namun kenyataannya dia seperti butuh waktu. Nasrullah. Maka pembacaan nasrullah yang salah adalah di saat dia membaca dengan cepat. Nasrullah. Idza jaa nasrullah. Maka ini salah. Yang benar idza jaa nasrullah. Maka selesai dari shad. Dan juga wal fath. Maka di sini makhrajata dan makhrajata titu, at. Maka dia tarful lisan ma'a usul atsanaya al-ulya. Maka bedanya ta dengan so sama-sama makhrajnya di lisan, bahkan tarful lisan, ujung dari lisan. Adapun ta maka dia ma'a usul atsanaya al-ulya. Atsanaya al-ulya gigi depan yang besar kita ini. Namun yang atasnya dinamakan atsanaya al-ulya. Maka dia usul, makna usul adalah akar dari keluarnya gigi. Berarti gigi seri yang atas, yang bagian pangkalnya. Kalau ini dinamakan atrof, yang ujung ini dinamakan atrof bawah. Usul maknanya yang tumbuh dengan gusi. Maka ini usul di atas.
Maka tatitu at ini makhrajnya. Dan tak juga selain itu dia adalah hams seperti tadi kita sebutkan ucapan Ibnu Al-Jazri fa ha sa hu syakhsun sakata, akhir dari huruf hams. Maka dia maknanya jaroyan an-nafas. Ada nafas yang keluar di saat disukunkan. Maka tatitu at. Dan selain sifat hams, juga dia sifatnya syiddah. Berarti apa? Tidak boleh keluar suara. Hanya keluar nafas, tatitu at. Setelah itu tidak ada te panjang. Seperti sod, so, si, su, as. Ada as. Maka di sini hams at, tetapi setelah itu tidak ada te panjang. Maka inilah dari sifat ta yang sedikit berbeda dengan sifat dari sod. Maka di sini wal fath ada keluar nafas teh fathah, namun tidak ada rokhawah, dia harus syiddah. Maknanya tidak boleh panjang. Berbeda dengan nasrullah wal fathah, maka dia pendek. Wal fath tidak boleh wal fathah karena dia bukan rokhawah. Maka lihat bagaimana bedanya meskipun sama-sama hams, nas dikeluarkan namun sodnya panjang karena rokhawah. Nasrullah wal fatah, tidak wal fatah. Paham bedanya? Wal fatah. Maka selesai dari ilmi at-tajwid, dan tajwidnya menggunakan qiraah Hafs an Asim untuk mempermudah bagi kalian. Maka sekarang kita akan masuk kepada ilmu qiraah, terutama qiraah al-asyarah. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, surat An-Nasr terjadi khilaf di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua dan ketiga ada sedikit khilaf, namun jika kita terangkan nanti sama saja seperti tidak ada khilaf. Jadi kita bisa iktisadul waqt, mengirit waktu. Mungkin kita selesaikan surat ini di majelis ini, mungkin. Maka pertama, permasalahan mad wajib muttasil. Jaa indaka Abdurrahman, ma makna wajib muttasil huna? Min qabl fi tabbat yada abi mad jaiz munfasil. Al-an mad wajib muttasil. Apa makna mad wajib muttasil atau kriterianya? Ta'al adribuk. Mad asli waqa'a ba'dahu hamzah. في ماذا؟ في نفس الكلمة. في نفس الكلمة أو في كلمة واحدة. فهنا جاء kalimat yang satu. Beda dengan tabat yada abi. Dan juga ayat yang kedua yang kita lewati di Al-Masad, agna ma agna. Maka di sini ma dengan agna bertemu hamzah, namun fi kalimatain.